Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Seluruh orang tua kami yang kami muliakan, pengurus masjid, Bapak RW, Bapak RT, para alim ulama, tokoh masyarakat cerdik dan pandai, ayah bunda yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, saudara-saudara kami seangkatan dan adik-adik kami, anak-anak kami yang berhadir, yang kami cintai. InsyaAllah kita semua senantiasa menjadi hamba Allah yang dibaikkan agamanya, dibaguskan akhlaknya, InsyaAllah disoleh dan disolehahkan perangainya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita masuki ibu dan bapa, kajian kita masih dalam bab keutamaan sabar dalam menghadapi ujian, pada hadis nomor urut yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor urut yang ke-9. Lau kanal mu'minu, jika adalah kata Nabi seorang mukmin, fi juhri dabbin, dia masuk kata Nabi ke dalam lubang biawak, laqayyadallahu fih, maka pasti kata Nabi Allah Ta'ala telah menentukan untuk dia. Apa yang ditentukan untuk dia? May yu'dhihi, orang yang akan mengganggu dia. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, jika adalah seorang mukmin itu kata Nabi bisa dia masuk ke dalam lubang biawak, maka dalam lubang biawak itu pun sudah disediakan oleh Allah Ta'ala orang yang akan mengganggu dia, orang yang akan menjadi ujian buat dia. Dalam hidup dan kehidupan ini ibu dan bapak, sering kita mendengar orang berkata, entah apa juga lagi salah saya Pak Ustaz, kata dia. Saya sudah lurus-lurus saja hidup ini. Ada juga orang tak suka. Rasa-rasanya tak ada saya makan uang haram, namun orang memfitnah saya makan uang haram. Saya punya jabatan macam ini Pak Ustaz, tidak ada saya bayar membayar, tapi kata orang saya pandai pula menjilat. Ada saja orang yang benci kepada saya, entah apa yang nak dibencikan dia. Bapak ibu rahimakumullah, jangankan bapak ibu di atas dunia ni, masuk kata Nabi kita ke dalam lubang biawak, rupanya dalam lubang biawak itu sudah ada pula orang yang akan mentes keimanan kita. Jangankan di atas dunia persilatan ini, ibu dan bapak rahimakumullah, jangankan orang selurus bapak, orang selurus Nabi dibenci orang juga. Jangankan orang sejujur bapak, orang sejujur Nabi Ibrahim ada juga yang menyalahkan dia. Jangankan orang sepatuh bapak, orang sepatuh Nabi Musa ada juga yang tak suka kepada dia. Jadi kalau orang sekaliber para nabi saja masih ada orang membenci, apalagi cuman sekaliber kita ini. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, berani hidup maka berarti kita berani menghadapi segala hambatan, tantangan, ancaman, gangguan kehidupan. Biasa itu ibu dan bapak rahimakumullah. Ciri-ciri orang hidup ni, itulah dia. Ada saja yang tak suka, tapi ingat, sebanyak yang tak suka masih ada juga yang suka. Begitu juga sebaliknya, sebanyak yang suka banyak juga yang tidak suka. Jadi kalau kita menengok kepada orang yang lebih berilmu, lebih soleh, lebih pemberi, lebih taat ibadah dibanding kita,
maka kita akan menyadari rupanya ujian untuk kita ni belum seberapa. Jadi nikmati sajalah cakap orang itu, ibu dan bapa rahimakumullah. Nikmati sajalah. Jangankan bapak berbuat banyak, entah apa lagi yang salah Pak Ustaz. Saya sebagai pengurus masjid sudah berbuat ini. Jangankan berbuat bapak, memindahkan kursi saja bapak jadi bahan cerita juga oleh orang. Mengapa lo dipindahkan kursi itu? Masalah juga dia orang. Indah dipindahkan kursi itu, masalah juga. Hanya masalah pindah tak pindah kursi jadi masalah juga sama orang. Jadi dalam hidup ini ibu dan bapak, yang namanya komentar itu adalah keindahan dan dinamika kehidupan. Kadang orang itu bisa salah menilai kita karena dia belum tahu siapa kita. Mana contohnya Pak Ustaz? Saking dia tak tahu dengan kita, saking anti dia dengan kita, dah mulai dia tak lagi mau mengaminkan doa kita. Wah, ini ibu dan bapa rahimakumullah. Tapi nampaknya jauh dia tu Pak Ustaz. Jauh tak jauh, dia masih saudara kita, masih kita harus mendakwahi dia. Mudah-mudahan dengan dakwah yang lembut, dakwah yang terus menerus, insya-Allah baik kembali hatinya. Amin ya rabbal alamin. Pasti bapak ibu dah sering mendengar cerita antara seorang bapa dengan anaknya dengan seekor keledainya. Keledai ini keledai dewasa tanggung, muda terlampau tua belum. Kalau dinaiki berdua, keledai tak sanggup berjalan. Kalau dinaiki satu, untuk apa dibawa? Dah berdiskusi bapak dengan anaknya ni, macam mana caranya nak? Begini sajalah ya, berganti-ganti saja kita naik. Karena saya ini masih bujang, ayah sudah mulai berumur, ayah yang naik dulu biar saya yang menarik tali keledai. Ayah naik ke atas keledai, anak yang menarik tali keledai. Belumlah jauh keledai berjalan, berjumpa sekelompok orang. Apa kata orang tu? Inilah orang tua yang tak memiliki perasaan sayang sedikit pun dengan anak. Awak nan tua puluh sanang-sanang di atas keledai, anak bujang tanggung disuruh menarik tali keledai. Rupanya salah menurut orang. Apa kata ayahnya? Nak, rupanya salah. Jadi macam mana ayah? Gantian awak. Wa ang naik ke atas nak, ayah yang menarik tali keledai. Ayahnya naik, ditariklah tali keledai. Anaknya naik, ditariklah tali keledai oleh ayahnya. Belum pula jauh berjalan, bertemu pula dengan sekelompok orang. Inilah anak muda sekarang, tak ada perangai sedikit pun. Sudah jelas orang tua itu sudah tua, disuruh pula menarik tali keledai. Awak nan muda bagak pulo yang berada di atas keledai, tidak ada perangai sama sekali. Kata anaknya salah jua rupanya ya. Jadi macam mana? Kalau gitu turun awak kedua-duanya. Turunlah sudah kedua-duanya, ditariknya lah tali keledai itu berdua. Berjumpa pula balik dengan sekelompok orang. Mengapalah betul-betul bodoh orang berdua ni. Orang membawa keledai untuk dinaiki, dia hanya menarik saja tali keledai itu. Untuk apa dia bawa keledai itu? Salah juga kata orang. Jadi macam mana ya? Kalau begitu nak naik kita dua-duanya. Naik dia dua-duanya. Naik dia dua-duanya. Keledainya tak berjalan. Sekali terpelituk kanan, sekali terpelituk kiri. Bertemu lagi dengan sekelompok orang. Betul-betul zalimlah orang berdua ni. Sudah jelas keledai itu masih tanggung umurnya. Dinaiknya berdua. Satu saja berat, apalagi berdua. Nampak zalim dia. Salah juga kata orang. Akhirnya turun bapaknya, turun anaknya. Macam mana baiknya ni ya? Engkau beli sajalah kayu, kau tambahkan dengan tali. Untuk apa ya? Belik dulu kayunya, belik dulu talinya. Dibelik kayu, dibelik tali. Diikatnya lah kaki keledai itu keempat-empatnya. Dimasukkannya kayu ke tengah-tengahnya. Jadi macam mana ni ya? Ayah depan, kamu belakang, kita pikul keledai ini katanya. Dipikulnya keledai itu. Jumpa pula dengan kelompok sebagian orang. Apa kata orang ni? Inilah manusia ni aneh sekarang. Biasanya keledai bawa orang. Dan hari ini
orang bawa keledai dia. Salah juga. Jadi dalam hidup dan dunia persilatan ini ibu dan bapa itu yang terjadi. Jadi jangan terlalu baper, jangan terlalu kita masukkan ke dalam hati, nanti meracau surang awak. Jangan terlalu banyak memasukkan ke dalam perasaan. Karena orang tak suka itu sekali lagi dimasukkan pun kita ke dalam lubang biawak. Allah 20-nya di situ ibu dan bapa rahimakumullah. Ibu dan bapa yang berbahagia. Hadis selanjutnya. La yanbaghi lil mu'minin ayyudhilla nafsahu. Tidaklah semestinya terjadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin itu ayyudhilla nafsahu, dia menghina dirinya. Qalu, bertanya para sahabat, wa kaifa yudhillu nafsahu ya Rasulullah? Macam mana kok bisa seorang beriman menghina dirinya? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara orang menghina dirinya, yata'arradu minal bala'i, dia ikut melibatkan dirinya dalam sebuah musibah, dalam sebuah malapetaka, ma la yutiku, sedangkan ia tak sanggup menderita di dalamnya. Maknanya Pak Ustaz, yang namanya kalau kita nak ikut dalam sebuah apapun yang dihadapi oleh orang banyak, maka siap-siaplah untuk menderita. Contohnya apa tu Pak Ustaz? Kita ni kalau berprinsip hidup, maka ibu dan bapa rahimakumullah mesti berprinsip juga menghadapi cobaannya. Saya tak tahu ananda kita Melki. Melki ini presiden BEM UI. Dialah yang nak membuat debat malam ni. Dia mengajak dan menantang debat salah satu wapres malam ni. Tiba-tiba ibu dan bapa rahimakumullah, dia dituduhkan melakukan kekerasan seksual. Jadi kalau kita mengambil sebuah peran, mengambil sebuah sikap menghadapi gelombang besar macam Habib Rizik itu, maka yang tidak bisa kita elakkan adalah kita pasti akan diuji. Kalau diuji rupanya mentalnya tak kuat, inilah orang yang merendahkan dirinya. Tapi kalau diuji mental kuat, tak ada masalah. Artinya ibu dan bapak, kalau berani menempuh jalan, berani menempuh badai, maka apapun harus ditempuh. Kalau berumah di tepi pantai, maka harus siap mendengarkan riak dan gelombang. Yang namanya riak dan gelombang tak bisa dielakkan di tepi pantai. Makanya orang yang baswaro gadang itu salah satunya orang yang rumahnya di tepi pantai. Maka orang yang rumah di tepi pantai itu suaranya gadang. Bagaimana suara nakkan gadang? Karena tiap hari berlawan jo ombak jo badai. Ombak gelombang menghempas pantai. Di situ dia memanggil anak. Apa nakkan kencang suara dia? Jadi ibu dan bapa rahimakumullah, hidup ni bersikap. Kalau berani bersikap, berani menanggung resiko. Kalau gara-gara bersikap menjadi tak dapat oleh bapak sesuatu yang bapak idamkan, itu resiko perjuangan. Namun ibu dan bapa rahimakumullah, dalam hidup ni kadang-kadang kita harus memilih nak menjadi pak nurut atau nak menjadi pak menentukan. Jadi dalam hidup ni kita ni jangan sampai tak dihitung orang. Jangan macam buih di tengah lautan. Jangan penakut betul. Paling tidak ibu dan bapa rahimakumullah, kita ni berani mati, tak berani mati juga. Kalau bersikap
Apakah akan susah hidup? Belum tentu juga. Ada orang tak bersikap, payah juga hidupnya. Lebih baguslah kita bersikap walaupun kita tak bisa memastikan hidup. Tapi kan orang macam itu Pak Ustaz, banyak nan lapih rezakinya, banyak nan lapih proyeknya. Ibu dan bapa rahimakumullah, inilah yang dimaksudkan malam ini. Kalau kita sudah mengambil pilihan bersikap, lalu kuatkan hati untuk menghadapinya. Saya ibu dan bapa rahimakumullah, kalau menengok para habib-habib tu, salut kita. Sama dengan hari ini kita cukup dihebohkan oleh wacana tentang PJ Gubernur Riau. Bapak Ibu dah dengar semua kan? Kita ini sedang diterpa informasi tak sedap. Bunyi-bunyi, ini bunyi-bunyi baru. Tapi bunyi-bunyi ini dah ada pula suratnya yang ditandatangani. Wallahu alam keabsahannya. Ibu dan bapa rahimakumullah, saya hari ini saja sudah WA 3 orang. Siapa yang Pak Ustaz WA? Salah satunya Pak Gubernur. Tapi tak nampak beliau malam ni. Mengapa Pak Ustaz WA? Kerana kalau kami di kalangan para ustaz, itulah senjata kami, bersuara. Kalau seandainya bersuara ini pun kita tak berani, nak jadi apa kita? Hari ini 3 orang yang saya WA. 1 Pak Gubernur, 2 Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau, yang 3 Ketua Umum MUI Kota Pekanbaru. Ketiga-tiganya saya hubungi hari ini. Jadi ibu dan bapa rahimakumullah, untuk apa pula Pak Ustaz melibat-libatkan diri menceritakan itu? Hai. Kalau kita nak bersuara, menunggu siapa yang bersuara? Kalau kita tak nak bercakap, menunggu siapa yang nak bercakap? Maka paling tidak dengan direkam malam ini, orang sudah tahu rupanya ada juga ustaz tak suka. Kerana kaji ini tak cukup hanya kaji masalah solat terus, masalah zakat terus, masalah haji terus. Sikap kita ini harus jelas, terutama dalam masalah kepemimpinan. Mudah-mudahan tak terjadi, begitu harapan kita. Namun kalau terjadi, mudah-mudahan ini arif dan bijaksanalah mereka menetapkan siapa yang akan memimpin mayoritas masyarakat muslim negeri Melayu. Ibu dan bapa rahimakumullah, kita lanjutkan. Laisa minna, bukanlah dia bahagian daripada kami, kata Nabi. Bukanlah dia golongan umat kami, kata Nabi. Siapa? Orang mandorobal khudud, orang yang menampar-nampar mukanya, menampar-nampar wajahnya. Wasyaqqal juyub, orang yang merobek-robek bajunya. Yang ketiga, wada'a bidu'ail jahiliyah, dan orang yang berdoa macam doa orang-orang jahiliyah. Kapan ini terjadi Pak Ustaz? Waktu dahulu terjadi kematian. Jadi orang-orang zaman dulu kalau terjadi kematian, 3 kebiasaan mereka. Pertama, ibu dan bapak, ditampar-tamparnya mukanya. Ini bukan umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dirobek-robek dia baju dia. Dirobek-robek baju. Itu bukan umat Nabi Muhammad SAW. Atau yang ketiga, wada'a bidu'ail jahiliyah, dia meminta, dia berdoa semacam doa-doa orang jahiliyah. Mana contoh doa orang jahiliyah itu Ustaz? Oh nak, kata dia, indak patut wang nan mati dulu dona, amak nan mati dulu buyuang. Itu adalah perkataan orang-orang jahiliyah. Ada orang macam itu? Ada orang macam itu? Begitulah orang-orang jahiliyah kalau menghadapi musibah.
dimatikan oleh Allah Ta'ala suaminya, ditariknya suaminya. Jago udah berjanji dulu awak saya duit samati, mangga udah tinggalkan kami, cuba tengok anak ketek-ketek. Ikut cara orang-orang jahiliyah dahulu menghadapi musibah. Atau tak kuat dia menengok anak kesayangannya berpulang ke rahmatullah, ambil ambo langsung ya Allah, ambil ambo langsung, tak ada gunanya ambo duit. Ini caranya orang-orang jahiliyah. Tapi ada ndak orang di zaman sekarang macam itu? Ada. Bahkan semakin ditagahkan orang, makin menggilo mengamuknya. Semakin diingatkan orang, makin berekspresi luar biasa dia. Innal mayyita, sesungguhnya mayit itu kata Nabi, la yu'azzabu bibukai ahlihi, pasti disiksa kena ratapan keluarganya. Jadi jangan meratap-ratap. Menangis boleh Ustaz, menangis tu jangan kan dapat musibah kematian. Anak juara aja menetes air mata awak. Juara 1 diumumkan di kampus itu, kampus terbaik. Rupanya diumumkan juara 1-nya adalah anak dari Tenayan Raya Jamaah Masjid Nurul Yakin. Meleleh air mata apa? Yang baik saja meleleh air mata awak, apa lagi nan buruk? Bapak-bapak, mohon maaf, awak tak pandai mengaji, tapi imam solat berjamaah itu anak awak, itu meleleh air mata. Saya punya kawan ibu dan bapak, anaknya ini azannya sangatlah merdu. Maka anak ini walaupun masih usianya kalau saya tak salah kelas 5 SD, kemanapun dia pergi solat berjamaah, orang minta dia yang azan. Suaranya merdu, orangnya ganteng. Mohon maaf, ayahnya ini bukan orang yang berbasic mengaji, tapi dia mulai solat berjamaah, dia rutin solat berjamaah. Rupanya dapat anak seperti yang diharapkan. Saya tengoklah bapak tu, setiap anaknya azan air matanya kadang meleleh. Jadi dalam hal yang baik saja air mata kita meleleh, apalagi anak awak dicabut nyawanya di Allah Ta'ala. Jadi menangis boleh, meratok tak boleh. Makanya ketika ada seorang perempuan nak mencium ayah kandungnya, ketika ayah kandungnya selesai dimandikan untuk dikafani, ditahannya bergetar tubuhnya, ditahan air matanya naik dia ke atas. Lalu ketika dia nak mencium ayahnya ini, apa kata yang lain yang hadir? Jangan sampaikan ayah mato, jangan sampaikan ayah mato, jangan sampaikan ayah mato. Memangnya kalau kena ayah mato kenapa? Namanya orang menangis yo kena ayah mato. Kadang banyak juga tambahan-tambahan kaji kok. Nak boleh kerana air mata, kalau kerana dia air mata bekok disiksa orang tua awak. Hai. Yang tak boleh tu meratap, menyebut-nyebut. Itu tak boleh. Menangis siapa pula yang mampu menahan air mata jika ayah tercinta berpulang ke rahmatullah? Kalau ada orang tak ada nampak air mata seketik pun tu mati jiwa itu. Orang yang menggadang awak, batinjunya jurang demi awak, bepanih bahujan, badai dihadapinya demi menggadangkan anak tu takkan meleleh ya mata awak. Jangan dibaca julai. Cuman ada orang yang menangisnya di situ, ada orang menangisnya keluar.
Saya ketika ayah saya wafat, saya usahakan tenang, tak nampak air mata. Kalau saya tak tahan, saya pergi ke belakang. Di situlah saya menangis. Tapi kalau takkan menangis, lo sama sekali tidak punya jiwa, Pak. Saya tahu adik-adik ini semuanya sangat dekat dengan emak. Ini kalau saya pula menangis ni, saya bilang, ni makin terpancing adik-adik ini. Saya tahanlah air mata tu, tak menetes sama sekali. Tapi ketika saya solat, saya angkat takbir, Allahu Akbar, itu tak tahan dia, bercurah air mata tu. Maka ibu dan bapa rahimakumullah, air mata itu alamiah, manusiawi. Awak menengok anak-anak Palestina tu dibom dek manusia biadab namanya Israel, meleleh air mata awak. Jangankan anak Palestina tu, ibu-ibu nonton filem India meleleh air matanya. Apa lagi awak menengok orang wafat, orang yang awak cintai. Jadi menangis tu boleh, meratok dan tidak boleh. Ya ibu-ibu. Oh ibu-ibu. Jadi apa yang tak boleh? Meratok jangan. Jadi tak boleh menampar-nampar, memukul-mukul wajah. Tak boleh kita ni merobek-robek baju. Tak boleh kita mendoakan semacam doa-doanya orang jahiliyah. Selanjutnya, hadis berikutnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, kata Nabi, la yujarribu ahadakum bil bala'i, menimpakan atau mengujikan kepada salah satu di antaramu dengan bala, dengan musibah, dengan ujian. Kama yujarribu ahadukum, seperti Allah Ta'ala menimpakan ke atas diri salah satu, menimpakan ke atas salah satu kamu, macam menimpakan itu kepada zahabatu binar. Apa itu Ustaz? Zahabatu emas, binar tu api. Jadi menokokkan, apa nama itu ya, menembakkan api ke dalam emas, atau membakarkan emas dengan api. Macam itulah Allah Ta'ala menguji kita. Macam dibakar emas. Kalau sudah dibakar emas, maka yang terjadi 3. 1, faminhu, ada sebahagiannya, ma yakhruju kadzahabil ibriz, keluarlah emas murninya. Itu dia. Jadi ada orang bila diujikan kepada dia musibah, maka nampak emas murninya. Bismillah. Nampak asli dia, nampak siapa dia, nampak iman dia, nampak akhlak dia, nampak kekuatan mental dia. Itu berarti emasnya emas apa? Emas murni. Fadaka alladhi hamahu Allahu minasyubuhat. Orang-orang macam inilah, kata Nabi, yang Allah jaga dari segala keraguan. Jadi manusia ko kalaulah muncul emas murninya, ibu dan bapa rahimakumullah, maka dia memandang seluruh keputusan Allah itu hanyalah aslah dan solah. Aslah itu yang terbaik, solah itu yang baik. Jadi tidak ada yang buruk. Jadilah luka-luka parah datang jamaah Masjid Nur Yakin. Iyo Pak Haji kecelakaan. Iyo Pak Ketua Pengurus, cuman baruntung Pak, baruntung jobase. Untung. Ada juntung leh, walaupun lah labam-labam, lah bongkak-bongkak, lah serong-serong posisi itu, namun tetap untung. Alhamdulillah, kata dia. Satu mobil tu kami
selamat semuanya. Itulah orang yang mengambil sisi baik, tak ada ragu dia sedikit pun. Makanya ibu dan bapak rahimakumullah, ada yang mengatakan yang tidak bersyukur itu, yang tidak bisa mengatakan syukur itu hanyalah orang yang telah mati. Orang kaya terbakar kedainya, tapi rupanya barang-barang masih bisa dikeluarkan. Apa kata dia? Alhamdulillah, beruntung barang-barang bisa dikeluarkan. Lalu lewatlah ibu dan bapak rahimakumullah, mohon maaf, orang yang bekerja menjual kacang rebus. Kasihan bapak yang kaya tadi menengok, maka muncul alhamdulillah dia. Tapi apa kata orang yang menjual kacang rebus? Alhamdulillah lah saya hidup ini, walaupun cuman menjual kacang rebus, tapi saya tak minta-minta macam orang di lampu merah tuh. Yang dia maksudkan siapa? Pengemis. Rupanya orang pengemis ini tiba-tiba dia mengucap, alhamdulillah, beruntunglah hidup saya ini, masih bisa juga jadi pengemis, kata dia. Kenapa dia ngomong begitu? Karena rupanya ibu dan bapak lewat di depan dia ambulans. Tengok dalam ambulans tu orang sakit parah dan tak bisa lagi meminta-minta. Meminta tak bisa, makan tak bisa, apapun tak bisa. Orang yang tadi sakit sampai di ruangan IGD, terkapar dia sakit, menahan sakit. Tapi rupanya tiba-tiba dia diam. Alhamdulillah, beruntung dan sakit. Orang sebalah kolam mati pula. Sedangkan orang mati kau, anda bisanya mengecek. Jadi orang tu tidak bisanya mengucapkan syukur bilanya sudah mati. Ibu dan bapak rahimakumullah, maka mungkin bapak ibu masih ingat kisah ada seorang bapak dan ibu lama berumah tangga tapi tidak mendapatkan keturunan. Setelah mendapatkan keturunan, tak sedikit sayangnya kepada anak gadis ini. Tapi rupanya anak gadis ini tak panjang umurnya. Tiba-tiba Allah Ta'ala memerintahkan, cabut umur anaknya, cabut nyawanya. Datanglah malaikat mencabut nyawa anaknya. Ketika dicabut nyawa anaknya, apa kata Allah Ta'ala kepada malaikat? Bagaimana sikap dia dengan perintahku mencabut nyawa anaknya? Ada dua katanya, ya Rabb. Apa itu? Pertama dia berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, dia berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau begitu kata Allah, bangunkan dia istana dalam syurga. Dan kasih nama syurga dia itu, namanya Istana Hamdalah, istana memuji Allah. Jadi dalam hidup kau banyak memuji Allah. Ada yang berkata, Pak Ustaz, cubalah tengok tangan ambu kau bagaimana retek, Pak Ustaz. Pak, lejo bagaimana retek. Orang yang menggeretek pun tak ada dulu dah. Jadi kalau kita menengok hidup ni, kalau dalam urusan dunia menengok ke bawah, dalam urusan akhirah menengok ke atas, insya-Allah tumbuh rasa syukur. Tapi ibu dan bapak rahimakumullah, wa minhu, ada juga sebahagian orang yakhruju duna dzalik, yang keluar tu bukan emas, yang keluar tu kalaupun emas mutunya tak sama dengan emas murni. Alladhi yashukku ba'dasyak, itulah orang yang hidupnya hanya ragu ke ragu, ragu ke ragu, ragu ke ragu, ragu ke ragu. Jadi kalau diuji oleh Allah Ta'ala, hidupnya itu bermulti tafsir dia. Sebanyak iko orang di siko, apa di ambo taruh nangkane musibah, kata dia. Sebanyak iko orang yang datang ke masjid nul yakin mengapo pulo nan honda ambo nan kanai. Selalu mempertanyakan. Itulah orang yang keluarnya bukan emas murni,
Yang keluar tu emas yang kurang bermutu. Tapi ada kelompok yang ketiga, wa minhum ma yakhruju kadzahabil aswada. Ada pula yang keluar itu adalah emas hitam. Dia emas tapi hitam. Bagaimana itu memahaminya? Fadzalika allazi qadiftutun, allazi qadiftutin. Ibu dan bapa rahimakumullah, itulah orang yang tetap ditimpakan kepada dia segala fitnah, tapi dia tetap emas. Dia dapat fitnah tapi tetap emas. Jadi kalau dasar emas itu, walaupun dikasih lumpur, namanya tetap emas. Namanya emas berlumpur. Kalau dasar emas walaupun warnanya hitam, tetap emas. Namanya emas hitam. Tapi kalau lumpur dikasih cat emas, namanya adalah lumpur. Tak mungkin lumpur berganti menjadi emas, tak mungkin emas berganti menjadi lumpur. Jadi walaupun orang itu kena fitnah macam Juraid. Juraid itu kan difitnah. Dituduh dia menghamili seorang perempuan penjual diri. Ditangkap dia tak punya apapun untuk membuktikan. Dulu tak ada CCTV. Maka ketika dia akan dieksekusi, ibu dan bapa rahimakumullah, untuk dicambuk, ditanya wasiat dia. Apa wasiat Juraid? Aku minta dipertemukan dengan anak yang dikandung oleh perempuan ini. Oh, tidak jadi langsung dieksekusi. Dimasukkan dulu ke dalam penjara sampai perempuan tadi mengandung ini melahirkan anaknya. Ketika anak itu lahir, bingung Juraid, mau dimacam manakan anak ini. Tiba-tiba semacam mendapatkan hidayah, mendapatkan ilham dia. Ditunjuknya ke arah pusat anak tu. Ya walad, hai anak kecil, man abika, siapa ayahmu? Disitulah anak ni bercakap dia. Ayahku, kata dia, seorang penggembala kambing. Memang dia dapat yang hitam, dapat yang fitnah, tapi sekali emas tetap emas. Jadi jangan khawatir difitnah orang, dicaci maki orang. Tapi jatuh saya Pak Ustaz, menjadi buruk nama saya. 1000 jin, 1000 manusia memburukkan ibu dan bapa kalau Allah tak berkehendak suatu saat Allah yang memurnikan nama ibu dan bapa. 1000 jin, 1000 manusia mendorong mengangkat nama baik ibu dan bapa. Kalau kata Allah tak nak Allah angkat, maka dia tidak akan pernah terangkat. Itulah ibu dan bapa. Terakhir, la ahaduhum asyaddu farhan bil bala'i min ahadikum bil ata'i. Ini salah satu cara orang yang pandai bersyukur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang di antara mereka, orang-orang yang beriman itu, ibu dan bapa rahimakumullah, jauh lebih senang hati mereka menghadapi musibah min ahadikum bil ata'i, dibandingkan ketika kalian menerima pemberian. Awak mendapek senang hati, inyo dapek musibah senang hati. Bapak ibu lah sampai ke tingkat itu belum? Bapak ibu lah sampai ke tingkat itu alun? Ada orang mendapik rezeki, mendapik sesuatu, hati senang, itu wajar. Tapi orang kalau sudah sampai ke level tertentu, itu dapat musibah itu hatinya senang. Kok bisa macam itu? Karena kalau dia masih mendapat musibah, dia masih meyakini Allah menganggap dia, Allah masih memandang dia. Jadi kalau ada bapak ibu yang dapat musibah, itu pertanda Allah Ta'ala masih menengok ke ibu dan bapa. Yang berbahaya tu awak tak dipedulikan Allah Ta'ala. Tersarah waang lah, buatlah sekahandak hati waang. Itu nempayah awak dibuatnya. Jadi kalau masih ada yang kita rasakan, itu biasa. Ada orang taat, bininya pelawan, itu biasa Pak. Tapi kalau sudah levelnya nurul yakin,
Wah, itu tidak mungkin bini-bininya pelawan. Betul ibu-ibu? Lunak ya nampaknya. Betul ibu-ibu? Itulah. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, kadang ayahnya baik, ayahnya soleh, emaknya solehah, anaknya tak baik. Kalau masih bapak alami macam itu pertanda bapak masih dipandang sama Allah. Makanya Nabi Ayub jatuh belatung dari kepalanya, dikutipnya itu belatung, ditaruhnya balik ke tempatnya. Mengapa demikian wahai Nabi Ayub? Karena selama belatung ini masih ada di tempatnya, maka aku merasakan betapa Allah itu semakin dekat dengan diriku. Karena kalau ada musibah tu Pak, air mata tu mudah keluar. Awak kau kalau dapat seluruh yang awak kehendaki, itu kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang awak kira dunia kau awak menantuan. Tapi kalau tidak semua yang kita kehendaki dapat, maka itu ibu dan bapak membuat kita masih yakin kita ini seorang hamba. Maka jangan lepas berdoa. Mudah-mudahan di balik ujian ini tak satu pun yang Allah timpakan di atas kemampuan kita, tapi semuanya betul-betul hanya di batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itulah kaji kita malam ini ibu dan bapak rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencukupkan ilmu yang sedikit ini, Allah tambahkan, Allah berkahkan, dan menjadi asbab kita mendapatkan ridhonya dan ampunannya, serta terjauh dari api nerakanya, dan menjadi asbab masuk ke dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha minal inayah, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.